Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Alfi Fahriyatun Nusrina dari program studi PGMI Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar psikologi tentang gejala jiwa pada manusia, emosi, kepribadian, motif dan motivasi, dan juga interaksi manusia dengan lingkungannya. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu gejala jiwa pada manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa gejala jiwa yang meliputi asosiasi, ingatan, berpikir, dan juga intelijensi. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya gejala jiwa itu apa sih teman-teman? Gejala-gejala jiwa pada manusia adalah segala bentuk gejala jiwa yang timbul pada manusia, yang nantinya gejala-gejala tersebut akan memberikan dampak pada tingkah lakunya. Gejala jiwa yang pertama yaitu asosiasi. Asosiasi adalah proses mental yang dengannya suatu perasaan, kesan, atau gambaran ingatan cenderung untuk menimbulkan kesan atau gambaran ingatan respon yang sebelumnya yang masih berkaitan dengannya. Analoginya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mengasosiasikan asap dengan api. Kok bisa? Nah, karena ada asap, pasti sebelumnya ada suatu benda yang terbakar oleh api. Nah, asap tadi artinya masih ada kaitannya dengan sesuatu yang terbakar tadi, yang terbakar oleh api. Nah, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Gejala jiwa yang kedua yaitu ingatan atau memori. Nah, apapun yang terjadi di masa lampau itu tidak semuanya hilang, semuanya tersimpan pada otak atau yang disebut dengan memori. Memori merupakan aktivitas yang masih ada hubungannya dengan aktivitas sebelumnya. Jadi informasi-informasi yang kita dapat itu tersimpan dalam kerja otak. Apabila diperlukan, maka akan ditimbulkan dengan alam kesadaran. Macam-macam memori atau ingatan ada dua. Yang pertama, memori jangka pendek, yang kedua ada memori jangka panjang. Apa sih memori jangka pendek itu? Memori jangka pendek adalah memori yang bertahan hanya beberapa detik saja. Biasanya hanya mampu bertahan sekitar 15-30 detik. Contoh dari memori jangka pendek, biasanya kita ketika di jalan atau ketika di perempatan lampu merah ya, kita melihat plat nomor sepeda motor yang ada di depan kita. Nah, kemudian setelah beberapa saat lampu hijau kita berjalan, ada kemungkinan kita sudah lupa dengan plat nomor sepeda motor tadi. Nah, itu kan informasinya hanya bertahan beberapa detik saja. Nah, itu yang dinamakan dengan memori jangka pendek. Yang kedua yaitu memori jangka panjang. Berbedanya dengan memori jangka pendek tadi, memori jangka panjang kemampuan untuk menyimpan informasinya itu lebih lama, bahkan bisa permanen ya, bisa beberapa bulan, tahun, bahkan seumur hidup. Gejala jiwa yang ketiga yaitu berpikir. Nah, biasanya ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, otak kita otomatis akan bekerja untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, otak kita akan memproses bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut, untuk menyelesaikannya. Yang tentunya melewati beberapa proses atau tahapan. Yang pertama ada pembentukan pengertian, yang kedua ada pembentukan tanggapan, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sehingga ditemukanlah hasil dari berpikir. Hasil dari berpikir yaitu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gejala jiwa yang keempat yaitu intelijensi. Apa sih intelijensi itu? Nah, intelijensi itu adalah suatu kemampuan seseorang atau tingkatan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Apabila seseorang memiliki intelijensi yang tinggi, maka kemampuan untuk memecahkan masalahnya itu semakin cepat dibandingkan dengan orang yang mempunyai intelijensi yang rendah. Materi yang kedua yaitu emosi. Emosi merupakan sebuah rasa yang timbul pada diri seseorang akibat adanya pemicu baik dari dalam diri seseorang atau pemicu dari luar. Nah, kita bisa lihat pada poster yang sudah saya buat. Di situ terilustrasikan ada seorang anak yang bersedih karena nilai ujiannya kurang memuaskan. Nah, pastinya
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kenapa kok dia bersedih? Faktor internal yang menyebabkan ia sedih karena apa? Yaitu merasa kalau dirinya itu lemot. Ngerjakan soal gitu saja kok tidak bisa. Dia merasa soal itu sulit, makanya dia akhirnya sedih, bad mood. Karena nilai ujiannya itu kurang memuaskan. Sedangkan faktor eksternalnya apa? Nah, di situ terus perfeksionisme dari orang lain. Habis diajak sama teman-teman, dimarahin orang tua karena nilai ujiannya kurang memuaskan. Nah, ada pemicu dari luar, yaitu dia diajak teman-teman, dimarahin orang tua. Nah, itu yang menyebabkan ia sedih. Materi yang ketiga yaitu motif dan motivasi. Apa sih perbedaan motif dan motivasi itu? Nah, motif adalah dorongan yang timbul dari dalam diri kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan motivasi adalah sesuatu yang menjadi pemicu adanya sebuah motif. Nah, kita bisa lihat pada poster yang sudah saya buat. Nah, di situ saya ingin menjadi lulusan terbaik di Unugiri tahun 2025 ya. Nah, karena motivasi saya ingin menjadi lulusan terbaik, maka timbullah atau muncullah motif, yang artinya dorongan untuk saya biar bisa menjadi lulusan terbaik di Unugiri. Nah, di situ tertera saya harus tekun belajar, aktif dalam perkuliahan, aktif dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan juga lain sebagainya. Nah, hal itu menjadi motif karena motivasi saya adalah menjadi lulusan terbaik Unugiri di tahun 2025. Materi yang keempat yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan ciri khusus yang menonjol pada diri seseorang, baik sikap, sifat, maupun kebiasaan yang kemudian memberikan kesan pada orang lain. Seseorang yang berkepribadian sanguinis, biasanya orang tersebut optimis dalam hal apapun, tidak mudah pesimis ya. Orang tersebut juga aktif dalam kegiatan bersosial. Seseorang yang berkepribadian koleris, biasanya orang tersebut pemarah, mudah tersinggung meskipun dengan hal-hal sepele. Biasanya seseorang yang berkepribadian melankolis, orang itu ketika dihadapkan dengan masalah, dia akan menganalisisnya dengan baik, menghadapinya dengan tenang, menyelesaikannya dengan bijak. Seseorang yang berkepribadian pragmatis, orang tersebut biasanya santai dan juga damai. Nah, kita dapat lihat pada poster yang sudah saya buat. Nah, di situ diilustrasikan ada seseorang yang sedang mengalami depresi. Kemudian ada dua temannya yang merangkulnya, peduli dengannya. Karena orang tersebut mengalami problematika kepribadian, yaitu paranoid, schizoid, dan antisosial, di mana problematika tersebut, paranoid itu ia takut secara berlebihan dengan hal-hal yang di sekitarnya itu dia takut. Schizoid karena dia itu menutup diri pada lingkungan sekitar, dia itu enggan untuk bersosialisasi, enggan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, antisosial. Nah, maka dari itu ketika dia mengalami depresi, dia enggan memberitahu apa yang dia alami. Nah, kemudian sebaiknya kita merangkul dan saling peduli terhadap sesama kita. Kita mengetahui tanda-tanda depresi agar kita bisa memberi dukungan dan pengertian padanya. Materi yang terakhir yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi merupakan hubungan antara individu dengan individu yang lainnya, yang saling ada keterkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Bentuk interaksi manusia ada 3. Yang pertama, interaksi manusia dengan Tuhan. Yang kedua, interaksi manusia dengan manusia. Yang ketiga, interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan Tuhan atau disebut dengan hablum minallah, yaitu bentuk interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Biasanya kegiatan kita beribadah merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan Tuhan. Yang kedua, ada interaksi manusia dengan manusia. Nah, bisa kita lihat pada poster yang sudah saya buat. Di sini terilustrasikan ada seorang adik yang mengajak kakaknya untuk belajar bersama. Nah,
Ini merupakan salah satu contoh dari interaksi manusia dengan manusia. Yang ketiga, interaksi manusia dengan alam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah berinteraksi dengan alam. Seperti contoh, kita menyiram bunga setiap pagi. Seorang petani ketika menanam padi dengan serangkaian proses-prosesnya, otomatis dia berinteraksi dengan alam. Mengeburkan tanah, membajak sawahnya, mengairi sawahnya. Nah, itu contoh bentuk interaksi manusia dengan alam. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.